Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Pak Sparta, teman-teman mahasiswa S2 di Indonesia Banking School. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas manajemen risiko bank mengenai risiko teknologi dan operasional. Perkenalkan, saya Riko Dwi Melandar, dan saya akan memulai presentasi saya pada kali ini, yaitu mengenai yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan di sini saya akan jabarkan, yaitu yang pertama adalah kasus, yang kedua adalah definisi, dan yang ketiga adalah kategori risiko dari operasional itu sendiri. Jadi ini saya akan mulai dengan kasus pada Agustus 2012 di Royal Bank of Scotland atau RBS. Jadi pada waktu itu kerusakan komputer yang disebabkan oleh hanya satu teknisi junior di India, eee, teknisi junior India di Royal Bank of Scotland atau RBS yang menyebabkan 17 juta pelanggan tidak dapat mengakses rekening mereka. Selanjutnya, teknisi yang tidak berpengalaman tersebut secara tidak sengaja menghapus informasi akun selama peningkatan perangkat lunak rutin, atau bisa kita kenal selama ini dengan maintenance, yaitu informasi yang dihapus harus dengan susah payah dimasukkan kembali ke dalam sistem komputer bank. Jadi kesalahan tersebut menciptakan simpanan lebih dari 100 juta transaksi yang tidak dibayarkan masuk atau keluar dari akun pelanggan sebagaimana mestinya. Jadi RBS sendiri memberi ganti rugi kepada pelanggan yang terkena dampak dari risiko ini untuk biaya denda atau biaya keterlambatan pembayaran yang timbul dari penundaan. Jadi diperkirakan bahwa biaya yang dikeluarkan RBS untuk menangani kegagalan teknologi tersebut kemungkinan besar antara 75 juta US dollar sampai dengan 150 juta US dollar. Jadi di sini teknologi dan risiko operasional sendiri hubungannya sangat erat, dan dalam beberapa tahun terakhir juga menjadi keprihatinan banyak pihak. Jadi di antaranya yaitu manajer di institusi finansial atau kita selama ini kenal dengan lembaga keuangan, dan pembuat peraturan itu sendiri. Di sini saya akan membahas tentang definisi dari risiko operasional itu sendiri. Jadi menurut Peraturan OJK nomor 18 garing POJK 03 tahun 2016, risiko operasional didefinisikan sebagai risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Jadi menurut Basel Committee on Banking Supervision in 2001, ini mendefinisikan risiko operasional itu sendiri sebagai risiko atas kerugian yang diakibatkan oleh proses internal, SDM, dan juga sistem ataupun juga faktor-faktor eksternal. Selanjutnya yaitu mengontrol dan mengurangi risiko operasional dapat meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan. Jadi dengan kata lain, peningkatan efisiensi operasional tersebut menyebabkan peningkatan pendapatan bersih atau net income, pengembalian aset atau return on asset, dan ukuran kuantitatif kinerja lembaga keuangan lainnya. Namun, risiko operasional jauh lebih tidak nyata dan seringkali sulit untuk diukur. Jadi setidaknya ada 5 sumber risiko operasional. Yang pertama yaitu teknologi, misalnya adalah kegagalan teknologi ataupun juga kerusakan sistem. Yang kedua yaitu employees atau SDM, yang pertama adalah human error ataupun juga internal fraud. Yang ketiga yaitu customer relationship atau hubungan antara pelanggan, yaitu misalnya adalah contractual dispute. Yang keempat adalah capital asset atau modal, yang disebabkan misalnya oleh eee, kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran ataupun juga penyebab-penyebab lainnya. Yang kelima yaitu eksternal, misalnya yaitu external fraud. Jadi untuk risiko operasional sendiri menurut Basel Committee in Banking Supervisory, itu ada 7 kategori yang melibatkan risiko operasional itu sendiri. Yang pertama yaitu internal fraud. Jadi internal fraud juga didefinisikan sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk menipu, menyalahgunakan properti atau mengelak dari peraturan, undang-undang, atau juga kebijakan perusahaan yang tidak termasuk
dengan keragaman ataupun diskriminasi yang melibatkan setidaknya satu pihak dari internal. Contohnya yang termasuk internal fraud adalah kesalahan pelaporan posisi yang disengaja, pencurian karyawan, perdagangan yang dilakukan di akun karyawan sendiri, ataupun juga perdagangan yang dilakukan secara curang. Yang kedua yaitu external fraud. Di sini external fraud dapat didefinisikan sebagai tindakan pihak ketiga yang dimaksudkan untuk menipu, menyalahgunakan properti atau mengelak dari hukum. Yang dimaksud dengan external fraud itu sendiri contohnya adalah termasuk juga perampokan, pemalsuan, check kiting, dan kerusakan dari peretasan komputer itu sendiri. Yang ketiga yaitu employment practice and workplace safety, jadi tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang atau perjanjian ketenagakerjaan, kesehatan ataupun keselamatan, atau yang mengakibatkan pembayaran klaim cedera pribadi. Jadi di sini juga dapat didefinisikan sebagai contohnya, misalnya adalah klaim kompensasi pekerja, pelanggaran aturan kesehatan dan keselamatan karyawan. Jadi kegiatan tanggung jawab umum misalnya pelanggan atau customer yang terpleset dan jatuh di kantor cabang. Yang keempat yaitu clients, products, and business practice. Jadi yang dimaksud dengan kategori ini yaitu kegagalan yang tidak disengaja atau lalai untuk memenuhi kewajiban profesional kepada klien dan penggunaan produk atau praktik bisnis yang tidak pantas. Contohnya adalah pelanggaran fidusia, penyalahgunaan informasi rahasia pelanggan, aktivitas perdagangan yang tidak tepat di rekening bank, pencucian uang, dan penjualan produk yang tidak sah atau ilegal. Terus yang kelima yaitu damage to physical assets atau dapat didefinisikan sebagai kehilangan atau kerusakan aset fisik yang diakibatkan oleh bencana alam atau kejadian lainnya. Contohnya misalnya termasuk dengan terorisme, vandalisme, gempa bumi, kebakaran, dan juga banjir. Kategori yang keenam yaitu business disruption atau system failure, yaitu gangguan bisnis atau kegagalan sistem, contohnya termasuk kegagalan perangkat keras, perangkat lunak, masalah telekomunikasi, dan pemadaman utilitas. Yang ketujuh yaitu execution, delivery, and process management, yaitu yang dimasuk dengan kategori ini ya pemrosesan transaksi atau manajemen proses yang gagal dan perselisihan dengan rekanan perdagangan dan vendor, contohnya termasuk kesalahan entry data, kegagalan manajemen jaminan, ataupun juga dokumentasi hukum yang tidak lengkap, akses yang tidak disetujui yang diberikan ke akun klien, kesalahan kinerja pihak lawan non-klien, ataupun juga sengketa dengan vendor. Yang selanjutnya, selain dengan kategori 7 kategori yang setelah saya jelaskan sebelumnya, ada 8 lini bisnis yang berbeda di dalam usaha atau industri perbankan, dapat dibedakan menjadi yang pertama adalah corporate finance, yang kedua adalah trading and sales, yang ketiga retail banking, yang keempat adalah commercial banking, yang kelima payment and settlement, yang keenam agency service, dan yang ketujuh aset manajemen, serta yang kedelapan yaitu retail broker. Jadi untuk menghubungkan 7 kategori risiko dengan 8 lini bisnis memberikan setidaknya perkalian antara 7 kategori risiko dan 8 lini bisnis menjadi 56 potensi sumber risiko operasional bagi suatu bank. Yang kedua yaitu persyaratan model risiko operasional under Basel II, di mana untuk yang kedua ini pembahasan tentang persyaratan model minimum untuk risiko operasional. Jadi bank sendiri sudah diatur dalam Basel II harus memiliki 3 alternatif untuk menentukan model regulasi risiko operasional berdasarkan Basel II. Jadi yang pertama yaitu basic indicator approach. Jadi dengan pendekatan ini modal risiko operasional ditetapkan sebesar 15% dari pendapatan kotor tahunan selama 3 tahun sebelumnya. Yang kedua itu menggunakan standardized approach. Jadi dalam hal ini aktivitas bank dibagi menjadi 8 lini bisnis yang disebutkan sebelumnya.
Yang saya sudah jelaskan 8 lini bisnis yang berbeda-beda di industri perbankan. Jadi pendapatan kotor rata-rata selama 3 tahun terakhir untuk setiap lini bisnisnya dikalikan dengan faktor beta. Jadi faktor beta itu sendiri sudah ditetapkan oleh Basel Committee sendiri, yang bisa saya jelaskan di gambar di samping ini. Jadi 8 lini bisnis tersebut mempunyai beta faktor yang berbeda-beda. Misalnya untuk corporate finance sebesar 18%, artinya rata-rata, pendapatan kotor selama 3 tahun dapat dikalikan dengan faktor beta di corporate finance sendiri dengan besaran 18% untuk menghasilkan atau menentukan total modal itu sendiri. Selanjutnya pendekatan yang ketiga yaitu Advanced Measurement Approach atau kita kenal selama ini dengan AMA. Jadi dalam hal ini persyaratan modal regulasi risiko operasional dihitung oleh bank secara internal dengan menggunakan kriteria kualitatif maupun juga kuantitatif. Tujuan dari penggunaan pendekatan EMA ini adalah untuk risiko operasional sejalan dengan tujuan mereka ketika mereka mencoba untuk mengukur risiko kredit. Jadi sama halnya dalam mengukur risiko kredit, untuk pendekatan measurement approach advance atau EMA ini digunakan juga untuk mengukur risiko operasional. Jadi bank ingin menghasilkan distribusi probabilitas kerugian seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, yaitu ketika bank mengalami atau, mengekspektasikan kerugian dengan, modal yang sudah ditentukan dengan value at risk-nya itu sebesar 99,9% dalam, jangka waktu 1 tahun. Jadi dengan asumsi bahwa mereka dapat meyakinkan regulator itu sendiri bahwa biaya risiko operasional yang diharapkan sudah dimasukkan ke dalam harga produk mereka. Jadi modal dialokasikan untuk menutupi biaya yang tidak terduga nantinya. Selanjutnya kerugian tak terduga adalah perbedaan antara value at risk 1 tahun sebesar 99,9% dan kerugian 1 tahun yang diharapkan. Seperti disebutkan ada 7 kali 8 atau sama dengan 56 kombinasi jenis resiko dan list dari 8 lini bisnis yang sudah disebutkan. Jadi bank juga harus memperkirakan 99,9% value at risk 1 tahun untuk setiap kombinasi dan kemudian menggabungkannya menggunakan pendekatan yang dijelaskan dalam bagian, sebelumnya pada gambar di sini untuk menentukan ukuran value at risk risiko operasional 99,9% dalam 1 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga tentang loss severity atau loss frequency. Loss severity juga, kita kenal selama ini dengan keparahan kerugian ataupun juga seberapa parah suatu perusahaan atau institusi perbankan itu mengalami kerugian, dan juga loss frequency itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kerugian seberapa sering perusahaan atau institusi perbankan itu berapa sering mengalami kerugian. Jadi, di sini dapat saya jelaskan bahwa terdapat 2 distribusi yang penting dalam memperkirakan potensi kerugian risiko operasional. Untuk kombinasi jenis risiko atau lini bisnis, salah satunya adalah distribusi frekuensi kerugian, dan yang lainnya adalah distribusi keparahan kerugian ataupun juga loss severity. Jadi distribusi frekuensi kerugian adalah distribusi jumlah kerugian yang diamati dalam 1 tahun. Distribusi tingkat keparahan juga dapat didefinisikan, yaitu distribusi ukuran kerugian yang diberikan oleh kerugian yang terjadi. Jadi ukurannya seberapa besar, porsinya yang diberikan atas kerugian yang dimaksud. Jadi biasanya diasumsikan bahwa keparahan kerugian atau loss severity dan loss frekuensi atau frekuensi kerugian itu adalah independen atau, berdiri satu sama lain, tidak berhubungan satu sama lain ataupun juga berdiri sendiri-sendiri. Di sini juga dapat saya jelaskan ada 2 jenis kerugian risiko operasional. Yang pertama adalah kerugian tingkat keparahan rendah frekuensi tinggi atau HFLSL.
Contohnya adalah kerugian akibat penipuan kartu kredit, dan yang kedua adalah kerugian tingkat keparahan tinggi frekuensi rendah atau LFHSL. Contoh yang kedua ini adalah kerugian trader yang nakal dalam tanda kutip. Jadi bank harus memfokuskan perhatiannya pada LFHSL karena inilah yang membuat ekor dari distribusi kerugian. Jadi persentil tertentu dari distribusi kerugian total dapat diperkirakan sebagai persentil yang disesuai dari total distribusi LFHSL ditambah rata-rata HFLSL atau kerugian tingkat paran tingkat frekuensi rendah. Jadi alasan lain untuk berfokus pada kerugian tingkat keparahan tinggi frekuensi rendah adalah bahwa kerugian tingkat keparahan rendah frekuensi tinggi atau HFLSL sering kali diperhitungkan dalam penentuan harga suatu produk. Yang ketiga, saya akan menjelaskan juga tentang mencegah kerugian risiko operasional. Untuk mencegah kerugian risiko operasional sendiri, yaitu bagian kuncinya dari tugas manajer risiko operasional adalah bersikap proaktif dan berusaha mencegah kerugian sebelum terjadi risiko tersebut. Sekarang kita mempertimbangkan beberapa cara agar hal ini dapat dilakukan. Salah satu pendekatan adalah memantau apa yang terjadi di bank lain dan mencoba belajar dari kesalahan mereka. Itu yang paling penting. Dan dapat dijelaskan di sini yang pertama adalah kita harus menerapkan hubungan kausal atau hubungan manajer risiko operasional yang harus mencoba untuk membangun hubungan kausal antara keputusan yang diambil dan kerugian risiko dari operasional itu sendiri. Jadi apakah meningkatkan kualifikasi pendidikan rata-rata karyawan mengurangi kerugian yang timbul dari kesalahan dalam cara memproses suatu transaksi, ataukah akankah sistem komputer baru mengurangi kemungkinan dari kerugian akibat kegagalan dari suatu sistem? Selanjutnya, apakah kerugian risiko operasional berkorelasi dengan tingkat turnover karyawan? Atau di sini pertanyaan yang lainnya adalah, bisakah risiko pedagang nakal atau trader nakal dikurangi dengan cara tanggung jawab dibagi antara individu yang berbeda dan dengan cara memotivasi trader itu sendiri. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini adalah salah satunya menggunakan pendekatan untuk membangun hubungan kausal, yaitu cara membangunnya adalah dengan pendekatan menggunakan perhitungan statistik. Jadi kita dapat melihat bahwa contohnya misalnya 12 lokasi yang berbeda di mana bank beroperasi dan menemukan korelasi negatif yang tinggi antara pendidikan karyawan back office yang memproses transaksi dengan biaya kesalahan dalam memproses transaksi itu sendiri. Mungkin masuk akal untuk melakukan analisis cost benefit atau biaya manfaat untuk mengubah pendidikan. Persyaratan untuk pekerjaan back office di beberapa lokasi. Jadi kalaupun memang ditemukan bahwasanya ada hubungan atau korelasinya, hubungan berkorelasi negatif antara pendidikan karyawan yang memperlakukan proses transaksi dengan kemungkinan terjadinya atau biaya yang timbul akibat dari kesalahan pemrosesan transaksi tersebut, maka ada 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 upaya dalam mengelola risiko itu dengan cara meningkatkan atau mengubah pendidikan SDM yang memproses transaksi itu sendiri, sehingga nantinya diharapkan bahwasanya dari cara kita mengelola risiko itu sendiri, kita akan meminimalisirkan biaya akibat dari kesalahan memproses transaksi tersebut. Selanjutnya yaitu RCSA dan CRIS. Jadi RCSA sendiri atau Risk Control and Self-Assessment adalah cara penting di mana bank mencoba untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang eksposur risiko operasional mereka. Ini melibatkan meminta manajer unit bisnis untuk mengidentifikasi risiko operasional mereka. Jadi produk sampingan dari program apapun untuk mengukur dan memahami risiko operasional, yaitu salah satunya adalah pengembangan Key Risk Indicator atau KRI. KRI sendiri yaitu yang akan
sebagai alat kunci dalam pengelolaan risiko operasional. Jadi indikator terpenting bersifat prospektif. Jadi bank juga dapat menyediakan sistem peringatan dini untuk melacak tingkat risiko operasional dalam organisasi. Contoh indikator risiko utama yang mungkin sesuai dalam situasi tertentu yaitu yang pertama yaitu seberapa besar pergantian staf atau turnover pegawai. Yang kedua yaitu jumlah transaksi yang gagal. Yang ketiga adalah jumlah posisi yang diisi oleh karyawan sementara. Yang keempat rasio antara pengawas dengan staf. Yang kelima jumlah posisi yang terbuka ataupun belum eh, ditempatkan SDM-SDM tertentu di posisi tersebut. Yang keenam adalah persentase staf yang tidak mengambil cuti 10 hari berturut-turut dalam 12 bulan terakhir. Artinya dari 6 situasi yang kita sebutkan di atas ini menjadi indikator utama bahwasannya bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko itu sendiri sebelum terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Jadi harapannya adalah dari risiko utama itu sendiri dapat mengidentifikasi potensi masalah dan memungkinkan tindakan perbaikannya untuk diambil sebelum kerugian dapat terjadi. Jadi penting juga bagi bank untuk mengukur risiko operasional, tetapi lebih penting lagi untuk mengambil tindakan-tindakan yang mengendalikan dan mengelola risiko tersebut. Yang ketiga ini adalah mungkin bisa kita hubungkan dengan risiko kepatuhan yang dapat berdampak, maksud saya risiko operasional yang dapat berdampak kepada resiko reputasi, maksudnya begitu. Jadi yang ketiga adalah emails and phone calls. Salah satu cara di mana biaya risiko operasional dapat dikurangi adalah dengan mendidik karyawan untuk berhati-hati tentang apa yang akan mereka tulis di email dan bagaimana ketika mereka bekerja di lantai bursa apa yang mereka katakan dalam panggilan telepon atau dapat dikatakan sebagai bagaimana mereka untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada pelanggan. Jadi tuntutan hukum ataupun investigasi peraturan yang menyatakan bahwa lembaga keuangan telah berperilaku tidak pantas atau ilegal adalah sumber utama risiko operasional. Bahwasanya di sini dapat diartikan lain, ketika kita atau perusahaan dapat mengelola risiko operasional sendiri yang berhubungan dengan bagaimana cara perusahaan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya, itu mengurangi risiko atau sumber utama risiko dari operasional tersebut, misalnya tuntutan hukum atau investigasi peraturan yang dapat mengancam ataupun juga dapat membuat kerugian terhadap perusahaan, begitu. Yang selanjutnya ataupun yang terakhir saya dapat menyimpulkan bahwasannya risiko operasional dan teknologi itu yang pertama, bagian dari tugas manajer risiko operasional adalah berusaha meningkatkan kesadaran karyawan akan risiko operasional agar kerugian dapat dicegah. Mereka juga harus mencoba memahami apa yang menentukan kerugian risiko operasional dan mengembangkan indikator utama untuk melacak tingkat risiko operasional di berbagai bagian organisasi itu sendiri. Yang kedua, setelah modal risiko operasional diperkirakan, penting untuk mengembangkan prosedur untuk mengalokasikannya ke unit bisnis. Hal ini harus dilakukan dengan cara mendorong unit bisnis untuk mengurangi risiko operasional yang dapat dilakukan tanpa menimbulkan biaya-biaya yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah keseluruhan proses dari yang pertama pengukuran, pengelolaan, dan pengalokasian risiko operasional masih dalam tahap yang awal. Jadi seiring berjalannya waktu dan data pun semakin terkumpul, perbaikan pada prosedur untuk mengelola risiko operasional kemungkinan besar akan muncul. Jadi salah satu masalah utamanya adalah bahwa ada dua jenis risiko operasional. Yang pertama risiko tingkat tinggi frekuensi tinggi, dan yang kedua adalah risiko tingkat tinggi frekuensi rendah. Risiko yang pertama relatif mudah untuk dihitung, tetapi yang terakhir menimbulkan risiko yang paling besar. Demikian presentasi saya pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf pada Pak Sparta dan teman-teman rekan
mahasiswa IBS, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.